Saat Khalifah Utsman bin Affan menjadi Amirul Hajj, karena di zaman dulu yang jadi khalifah otomatis jadi pemimpin haji. Ternyata saat itu beliau menginstruksikan tidak ada yang boleh menjamak sholatnya. Kita sholat biasa saja. Sampai dikomentari keras, salah satunya Abdullah bin Mas'ud itu keras. Beliau mengatakan, demi Allah, saya berulang kali menunaikan haji bersama Rasulullah di haji wadanya, bersama Abu Bakar di masa kepemimpinannya, bersama Umar. Semuanya sholatnya dijamak. Kenapa Anda enggak? Ya. Apa kata alasan Utsman bin Affan? Beliau mengatakan gini, alasannya. Di zaman kita banyak orang yang keislamannya baru seumur jagung. Islam di zaman Sayyidina Utsman itu sudah sampai ke Albania, sudah sampai ke Eropa. Banyak orang yang baru masuk Islam lalu kemudian menunaikan ibadah haji, khawatir mereka mispersepsi, belum ngerti terkait istilah jamak. Maka kata Utsman, kita sholat normal aja. Itu salah satu pertimbangan Sayyidina Utsman bin Affan. Akhirnya sang khalifah memimpin sholat, semua para sahabat pun sholat, termasuk Abdullah bin Mas'ud. Selesai sholat ada yang nanya gini, wahai Abdullah bin Mas'ud, bukankah engkau menentang keras apa yang dilakukan oleh khalifah kita? Bukankah tadi Rasulullah, Abu Bakar, Umar semuanya jamaah, sementara Utsman enggak, dan engkau jadi makmumnya? Kenapa engkau ikutin Utsman bin Affan kalau enggak setuju? Ini yang menjadi nasihat yang baik buat kita untuk menyikapi perbedaan yang ada. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, al-khilafu syarrun. Perbedaan itu kalau dibesar-besarkan ujung pangkalnya enggak baik. Maka untuk perbedaan-perbedaan yang masih bisa ditoleransi, yang masih ada dalilnya, kalau memang tanda kutip ya, kita nggak bisa sepemahaman dan kita tidak bisa mengajak orang lain agar sama seperti kita, maka berlapang dada itu sesuatu yang baik. Seperti yang dicontohkan Abdullah bin Mas'ud ketika menyikapi keputusan dari Khalifah Utsman bin Affan. Dan kita tahu ya, yang namanya mengikuti sunnah itu bukan hanya sunnah Rasulullah saja, tetapi mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin sesudahnya. Jadi dalam bab tawaruk atau iftiras, ini terkategorikan ranah yang diperdebatkan oleh para ulama, sehingga kalaupun kita memilih salah satunya, selama ada dalil dan pijakannya, maka insya Allah itu tidak mengurangi kesempurnaan sholat berjamaah yang kita lakukan. Seperti itu mungkin ya. Tapi tidak mengurangi ketaatan kepada imam. Iya, enggak. Karena dalam hal ini Rasulullah sendiri secara khusus enggak pernah menginstruksikan tawaruk dan iftirasnya pada jumlah rakaat yang hanya 2 rakaat saja. Secara khusus ya. Itu yang hanya dipahami oleh para ulama, berkhusus ulama 4 mazhab. Ya buktinya tadi ya, jangankan ulama-ulama kita hari ini, bahkan pada levelan ulama tingkat atas, antara contoh umpamanya antara Imam Syafi'i dengan muridnya, sebut saja Imam Hambali, itu bisa berbeda antara satu dengan lain, gitu ya. Itu pola penyikapan yang berbeda. Wallahu a'lam. Insya Allah nggak jadi masalah. Sama seperti tadi takbir tadi, kalau imam seukuran sebahu dengan imam seukuran setelinga, imam dan makmum beda, itu insya Allah mudah-mudahan, insya Allah ya, tidak mengurangi ketaatan makmum kepada imam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mudah-mudahan tidak puas ikhwan yang Allah, dan ketidakpuasan kita ini menjadi motivasi bagi kita untuk lebih banyak belajar. Mari kita buka-buka kembali ya ilmu-ilmu khusus yang berhubungan dengan fikih sholat. Mudah-mudahan dari majelis ini dan dari ketidakpuasan kita mendorong kepada kualitas sholat kita jauh lebih baik dan tentunya jauh lebih khusyuk. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.